Yang pertama, mohon mikrofon peserta tetap dalam kondisi mute selama pemaparan materi. Yang kedua, pertanyaan dapat ditulis di kolom chat dan dibahas pada sesi tanya jawab. Yang ketiga, harap mengikuti kegiatan hingga selesai agar mendapatkan manfaat secara maksimal ya teman-teman. Selanjutnya kita masuki acara inti, yaitu pengumuman materi dari narasumber kita yang telah berkenan hadir dan berbagi ilmu bersama kita. Sebelumnya, boleh kita on cam terlebih dahulu untuk dokumentasi. Boleh dibantu on cam dulu ya teman-teman, Bapak Ibu. Yuk dibantu on cam dulu. Bisa, mohon maaf webcam saya tidak bisa diakses. Oh, oke, baik. Mungkin nanti ke sesi di pertengahan kali ya kita bisa on cam-nya teman-teman. Mohon dibantu ya teman, nanti kalau ada yang bingung untuk on cam-nya, dia ada di sebelah bawah, sebelah mikrofon ya teman-teman. Mungkin bisa lanjut dari kakak narasumbernya. Bisa langsung dimulai ya kakak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Afifah. Cek ada suaranya? Ada ya? Oke, kita mulai aja ya teman-teman. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Nah, sebelumnya saya ingin di sini saya perkenalan dulu ya teman-teman. Di sini saya perkenalkan gitu ya, nama saya Dwi Hendra Ramadan. Di sini saya dari praktisi Bisa AI. Nah, di sini saya akan memberikan gitu ya, bukan memberikan, kita akan belajar bersama-sama gitu teman-teman. Mungkin di sini saya manggilnya teman-teman ya biar kelihatan akrab ya gitu teman-teman. Nah, di sini saya akan berbagi ilmu lah istilahnya ya. Nah, di sini saya akan memaparkan gitu ya tools AI gitu, terutama tools automasi gitu teman-teman, menggunakan N8N gitu teman-teman, dan fungsinya itu ya untuk meningkatkan efisiensi workflow di pekerjaan sehari-hari kita gitu ya teman-teman. Nah, tapi sebelum itu kita masuk dulu gitu teman-teman, kita bahas dulu apa sih itu AI gitu ya teman-teman, apa sih artificial intelligence itu ya teman-teman. Nah, teman-teman juga pasti udah nggak asing gitu ya dengan istilah AI gitu ya, atau artificial intelligence gitu ya, atau kecerdasan buatan. Mungkin udah nggak asing gitu ya. Nah, untuk penjelasan lebih panjangnya itu adalah AI itu adalah teknologi yang berbasis data yang semakin berkembang hingga saat ini, teman-teman. Jadi, AI itu adalah sebuah kumpulan data yang dia tuh belajar dari data-data tersebut sehingga dia memiliki ilmu gitu dari data tersebut. Nah, teknologi ini dapat memecahkan berbagai masalah kompleks dalam berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, transportasi, hiburan, dan sebagainya gitu teman-teman. Nah, AI juga berfokus pada sistem yang dapat melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, memahami bahasa, mengenali pola, mengambil keputusan, dan juga memecahkan masalah gitu teman-teman. Nah, jadi AI itu dirancang atau dibuat untuk membantu kita dalam melaksanakan atau mengerjakan tugas sehari-hari gitu ya teman-teman, sehingga pekerjaan kita itu jadi lebih mudah, lebih cepat, dan juga lebih efisien gitu. Kan kadang kalau misalkan teman-teman nih melakukan pekerjaan di zaman dulu misalkan, kan masih berupa manual ataupun um, berdasarkan asumsi teman sendiri-sendiri gitu ya. Jadi agak sulit gitu ya untuk memecahkan suatu masalah atau pekerjaan. Tapi sekarang di zaman yang udah modern gitu ya, apalagi AI udah bertebaran di mana-mana, pekerjaan sehari-hari kita jadi lebih mudah gitu ya teman-teman. Nah, misalkan di industri juga AI udah dipakai gitu teman-teman. Jadi bukan di kehidupan kita sehari-hari, tapi industri juga udah dipakai gitu. Dari lama juga. Misalkan ini ada contoh, ada sebuah survei gitu ya dari IoT Analytics gitu ya. Nah, ini datanya itu diambil dari tahun 2019 di kuartil 4.
berarti diperkiraan di Oktober ke Desember gitu ya. Nah, dia itu penggunaan AI-nya itu ada di top yang paling atas itu adalah predictive maintenance gitu. Jadi di industri-industri atau di pabrik-pabrik itu dia udah menggunakan AI gitu teman-teman dari tahun 2019 ya ini ada surveinya gitu. Dia dipakai AI-nya itu untuk memprediksi gitu kapan atau harusnya gitu ya atau jadwalnya si alat-alat pabriknya itu diperbaiki gitu ya, di maintenance gitu. Jadi kita sebagai manusianya gitu atau pemilik usahanya mungkin ya, jadi lebih apa ya istilahnya gambaran gitu atau punya oh berarti jadwalnya itu tanggal segini-segini gitu. Jadi udah terjadwal gitu tanpa perhitungan manual kita dari secara hitungan matematis gitu ya, ngitung sendiri atau gimana gitu atau menunggu rusak gitu kan. Jadi kan bisa dihindari gitu kalau misalkan ada kerusakan yang fatal sehingga dibuatlah predictive maintenance gitu. Terus juga ada eh, industri-industri yang lain gitu ya atau penggunaan AI di industri yang lain gitu. Lalu ada di berbagai sektor gitu, penerapan AI di berbagai sektor. Nah, di teman-teman juga pasti udah nggak asing gitu ya. Kalau misalkan teman-teman menggunakan aplikasi hiburan misalkan ya untuk YouTube, Spotify dan lain-lain gitu. Nah, secara tidak langsung itu teman-teman udah berhubungan dengan AI gitu. Nah, AI-nya di mana itu Kak gitu kan. Nah, kalau teman-teman nggak notice mah ya gitu. Kalau misalkan teman-teman nih keseringan nonton misalkan di YouTube ya, pencariannya itu kayak misalkan sering nonton anime atau drama Korea gitu misalkan ya drakor-drakor. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman udah buka lagi gitu ya YouTube-nya, nanti akan ada rekomendasi kayak anim-anim atau drakor-drakor gitu ya. Nah, itu tuh udah secara tidak langsung itu adalah penerapan AI, teman-teman. Nah, di sini misalkan ada aplikasi AI yang kesal gitu teman-teman. Seperti tadi misalkan yang rekomendasi produk berarti itu masuknya ya. Maaf. Nah, kayak misalkan tadi ya yang YouTube itu udah masuknya ke rekomendasi produk gitu ya teman-teman. Jadi AI itu akan belajar gitu ya dari data ataupun dari kebiasaan kita gitu. Kayak misalkan tadi yang YouTube berarti AI-nya itu atau YouTube-nya itu belajar gitu dari pengalaman kita gitu menonton apa saja sih, si pengguna ini tuh nonton apa aja, ketertarikannya dengan apa aja, kayak gitu. Ataupun misalkan teman-teman misalkan, suka belanja online gitu, misalkan di Tokopedia ataupun Shopee gitu ya. Nah, kadang kalau misalkan kita udah nyari misalkan produknya, laptop atau misalkan pakaian gitu ya, nanti di hari-hari berikutnya kalau kayak teman-teman gitu buka Shopee-nya lagi atau Tokopedia-nya lagi, nanti di halaman utamanya itu akan muncul si rekomendasi gitu, sesuai dengan pencarian sebelumnya gitu, kayak misal ataupun pakaian teman-teman. Nah, lalu ada asisten virtual gitu. Nah, ini juga udah nggak asing ya dengan Google Assistant misalkan, atau yang misalkan menggunakan iPhone itu dengan Siri ya kalau nggak salah. Nah itu kan udah membantu kita dalam kehidupan sehari-hari gitu. Misalkan kita udah menggunakan smart smart gitu ya device-device-nya misalkan, Hai Google, tolong matikan lampu. Kan itu udah membantu kita gitu ya. Jadi kita nggak usah perlu jalan untuk mematikan saklar atau ya nggak usah effort gitu ya istilahnya. Jadi kita tinggal suruh AI-nya untuk mematikan lampu gitu. Ataupun misalkan asisten virtualnya itu digunakan untuk hal apapun gitu. Misalkan teman-teman lagi ngobrol gitu ya sama teman-teman atau lagi ngumpul gitu. Nanti AI-nya itu kita bisa minta tolong gitu untuk merangkum misalkan, merangkum obrolan kita. Jadi udah dipermudah gitu ya. Lalu ada contohnya untuk kendaraan otonom gitu. Nah, teman-teman pasti udah nggak asing juga gitu ya dengan mungkin mobil pabrikan Amerika, Tesla gitu ya. Nah, Tesla itu sekarang udah menggunakan AI gitu teman-teman. Jadi dia itu ada autopilotnya gitu kan kalau pernah dengar teman-teman. Jadi dia itu udah kita gitu ya sebagai pengemudi misalkan kita itu udah dibantu dengan AI-nya gitu. Jadi kita bisa lepas tirnya gitu ya selama beberapa menit ataupun
selama perjalanan gitu kalau nggak salah. Jadi AI-nya itu yang mengemudi. Ataupun kalau misalkan teman-teman pernah dengar juga kayak taksi yang tapi nggak ada supirnya, yang udah autonomous gitu ya mengendarinya. Nah itu juga udah penggunaan AI gitu. Jadi AI-nya yang mengemudi kayak gitu. Jadi uh, dalam keseharian harian kita kita juga gitu ya, AI itu udah diaplikasikan di mana-mana gitu ya teman-teman. Nah, tapi tentunya gitu ya penggunaan AI itu ada kelebihan dan kekurangannya gitu teman-teman. Meskipun AI itu sudah powerful gitu ya di zaman sekarang, tentu gitu ya masih ada kekurangan-kekurangannya. Nah, mungkin kita akan bahas dulu untuk kelebihannya gitu ya. AI itu kelebihannya apa aja sih? Nah, ada yang pertama itu mengurangi kesalahan manusia. Nah, tentunya kan kita sebagai manusia gitu ya, contoh misalkan kita sebagai manusia sering mengerjakan tugas gitu ya, atau kita menghitung deh gitu ya, menghitung angka-angka yang rumit gitu ya, misalkan yang banyak dan panjang gitu ya, ataupun kita ingin menyelesaikan suatu rumus tapi kompleks gitu ya untuk penyelesaiannya. Nah, kita bisa gunakan AI gitu untuk menjawab si pertanyaan tersebut gitu atau jawaban tersebut ataupun rumus tersebut gitu. Nah, nanti si AI-nya itu akan menjabarkan hasilnya itu secara akurat gitu, teman-teman. Karena kan tadi ya, AI itu belajar dari data-data yang sudah ada gitu. Jadi sehingga dia belajar dari rumus-rumus yang udah ada gitu. Kan kalau misalkan kita gitu ya, ya tentunya kita sebagai manusia cuman sebatas ada batasnya gitu ya untuk penggunaan hafalan gitu ya istilahnya untuk rumus misalkan tadi. Tapi kan AI itu permanen istilahnya. Jadi dia bisa baca dari data-data sebelumnya, jadinya lebih pintar gitu istilahnya. Oh ya dan selanjutnya gitu ya, yang keduanya bantuan digital dan dukungan 24/7 gitu. Jadi kita bisa gunakan AI itu kapan saja dan di mana saja gitu. Jadi mau teman-teman lagi di jalan atau teman-teman lagi urgent gitu ya, kita bisa menanyakan AI gitu kapan saja dan di mana saja. Selagi kita punya koneksi internet gitu ya teman-teman. Lalu kita ada kelebihannya itu adalah melakukan pekerjaan yang berulang. Nah, tentunya AI itu bisa melakukan pekerjaan yang berulang gitu teman-teman. Karena itu AI itu dia tidak punya emosi gitu istilahnya ya. Nah, itu jadi kekurangannya tapi nanti kita akan bahas. Nah, AI itu karena tidak punya emosi dan tidak punya bentuk fisik gitu ya. Jadi dia tidak kelelahan istilahnya gitu. Jadi dia bisa melakukan pekerjaan yang berulang. Kan kalau misalkan kita gitu ya sebagai manusia merasa bosan kan istilahnya kalau kita melakukan pekerjaan yang berulang terus gitu ya, kayak misalkan kita sekolah terus gitu ya, pasti bosen gitu ya. Nah, AI mah enggak gitu, AI tidak akan merasa seperti itu gitu ya. Jadi dia tidak bisa mengeluh gitu istilahnya ya. Jadi dia bisa melakukan pekerjaan yang berulang. Lalu yang terakhir itu ada keputusan yang lebih cepat gitu. Nah, tadi juga ya kan karena dia punya data-data sehingga dia bisa menghasilkan jawaban yang lebih cepat gitu. Kan kalau kita misalkan dihadapkan pada suatu masalah, kan kita harus menalar dari berbagai sudut pandang gitu, sehingga membuat keputusan itu jadi lebih rumit atau mungkin lebih susah gitu ya. Tapi AI itu dia bisa keputusannya itu bisa lebih cepat gitu. Jadi kita sebagai manusia juga bisa minta bantuan AI untuk decision maker gitu ya. Jadi bisa bantu kita untuk memutuskan sebuah sebuah keputusan kayak gitu, teman-teman. Nah, kita masuk kekurangannya gitu ya. Nah, tapi kan tadi ya AI itu powerful itu loh, tapi dia masih tetap gitu ya punya kekurangan gitu. Nah, yang pertama itu yang paling penting, AI itu dia tidak memiliki emosi gitu, teman-teman. Nah, meskipun ya AI itu dikatakan lebih pintar gitu ya dari kita gitu ya. Nah, kalau tidak salah saya juga pernah dengar gitu ya, bahwa AI itu dia emang paling pintar gitu daripada manusia karena dia itu punya IQ sebesar 150 sampai 200 kalau nggak salah. Jadi dia secara materi gitu ya, secara pengetahuan dia itu lebih pintar daripada kita. Kan kalau kita itu kalau nggak salah itu rata-rata di 90 sampai 100.
20 gitu ya teman-teman kalau nggak salah. Itu tuh IQ kita gitu ya, dan dibandingkan dengan IQ AI gitu. Jadi kalah pintar gitu sebenarnya kita itu. Tapi kalau misalkan kan ada IQ, terus SQ, EQ gitu ya. Jadi perasaan kita sama spiritual, emosi kita sama spiritual, intelektual gitu ya. Nah, tapi kan kita punya tadi ya emosi sama spiritual, sehingga itu menjadi tonjolan gitu ya. Kita itu lebih dominan ke situ gitu. Jadi kita lebih kaya di situ. Tapi AI itu nggak punya. Dia nggak punya emosi atau EQ-nya sama SQ-nya. Jadi dia masih berdasarkan IQ saja gitu. Jadi dia hanya sebagai pengetahuan. Tapi kan kita sebagai manusia punya perasaan sama spiritualnya. Jadi kita lebih pinter di situ. Lalu meningkatnya kemalasan manusia gitu teman-teman. Nah, tadi kan seperti singgung juga kalau misalkan kita bisa gunakan AI untuk matikan lampu misalkan. Ya itu kan kita jadi males gitu ya. Lebih maksudnya emang lebih praktis tapi kita jadi lebih males gerak gitu ya istilahnya teman-teman. Jadi penggunaan AI itu emang instan gitu. Lalu ada kurangnya kreativitas gitu. Nah, kita sebagai manusia gitu ya, pastinya jadi apa ya? Idenya itu emang dari kita gitu. Jadi kita menyalurkan ide kepada AI-nya gitu. Lalu ada risiko pengangguran juga sama itu juga teman-teman kan kita gitu ya sebagai manusia itu kayak merasa udah digantikan gitu ya pekerjaan kita oleh AI gitu ya. Nah mungkin uh, ini sepertinya lagi ada azan, jadi kita stop dulu ya bentar ya, mungkin 2 menit, 3 menit ya teman-teman. Nah teman-teman kita lanjut lagi ya. Jadi gitu teman-teman tadi ya, kekurangan AI itu adalah dia tanpa emosi karena dia hanya mengandalkan IQ ya, tapi tidak mengandalkan EQ sama SQ-nya gitu teman-teman. Terus ada meningkatnya kemalasan manusia karena itu penggunaan AI itu kan praktis gitu ya. Jadi apa-apa menggunakan AI gitu ya. Jadi kita sebagai manusia secara tidak langsung jadi males gitu. Lalu ada kurangnya kreativitas. Nah kan tadi ya AI itu dia udah bantu kita di berbagai hal gitu. Jadi kita sebagai manusia jadi bukan kurang, menurun gitu ya si kreativitas kitanya gitu. Terus ada resiko pengangguran tadi kan
kayak misalkan pekerjaan-pekerjaan dulu yang di dulu tuh ada gitu ya, tapi sekarang jadi tergantikan oleh AI gitu. Jadi perusahaan juga kan ngambil untung gitu ya, maksudnya dari situ kan biaya AI itu lebih murah daripada harus meng-hire manusia gitu. Jadi penggunaan AI itu emang ada plus minusnya gitu ya teman-teman. Jadi perlu diperhatikan juga. Nah, sekarang kita masuk ke automation, AI automation gitu ya teman-teman. Jadi apa sih gitu ya AI automation itu ya teman-teman. Jadi AI automation AI-nya itu berjalan secara otomatis gitu ya teman-teman, atau pekerjaan yang dikerjakan secara otomatis gitu. Contoh misalkan AI automation itu adalah workflow gitu ya, atau alur kerja gitu ya. Nah, workflow itu adalah rangkaian langkah yang terstruktur untuk menyelesaikan proses bisnis secara konsisten. Nah, mulai dari menerima input, lalu melakukan pemrosesan, hingga menghasilkan output. Nah, workflow yang baik itu mampu meminimalkan kesalahan, menjaga alur kerja tetap rapi, dan membantu tim bekerja lebih efisien. Jadi, ya itu AI automation itu adalah workflow gitu. Jadi, uh, dia itu punya rangkaian lebih langkah sistematis gitu ya teman-teman. Jadi apa ya, lebih terstruktur gitu ya si AI-nya itu. Jadi otomatis mengerjakan pekerjaan kita sesuai dengan alurnya gitu, alur pekerjaan kita gitu. Nah, di sini dia itu bisa mengikuti SOP atau aturan tertentu karena kan kita dulu yang buat gitu ya sebelum AI automation gitu maksudnya. Jadi kita yang buat AI automationnya gitu. Lalu mengubah input lalu diproses dan di output gitu ya. Jadi kita bisa memasukkan suatu pekerjaan gitu ya yang repetitif misalkan ya. Jadi nanti diproses sama AI-nya lalu nanti akan muncul sebuah outputnya gitu. Nah, terus juga workflow atau AI automation juga udah digunakan di hampir di semua divisi bisnis gitu ya teman-teman. Jadi kebutuhan akan bisnisnya itu udah nyata gitu ya teman-teman. Jadi AI automation itu udah dipakai di mana-mana gitu. Atau misalkan contoh gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan juga chatbot misalkan. Nah, chatbot itu udah masuk ke kategori AI automation gitu ya teman-teman. Karena dia bisa otomatis menjawab pesan-pesan yang kita jawab, bukan kita jawab, kita berikan gitu ya. Jadi kalau misalkan dulu kan ada customer service istilahnya ya, yang harus open HP misalkan 24/7 untuk misalkan ada keluhan dalam gitu ya. Jadi kan dulu mah masih manual gitu ya mengandalkan manusia. Tapi sekarang kan kita udah bisa menggunakan AI chatbot misalkan yang tadi untuk membalas gitu ya keluhan-keluhan dari usernya misalkan. Jadi udah otomatis gitu ya dijawab berdasarkan database yang udah kita punya gitu. Nah, kan tadi ya tantangan proses manual seperti tadi ya. Proses manual sering kali itu memunculkan masalah-masalah seperti keterlambatan, ketidakkonsistenan, hingga human error karena bergantung penuh pada manusia. Nah, semakin besar organisasi juga semakin sulit ya untuk menjaga proses manual itu agar tetap lebih stabil dan terukur gitu. Jadi kan kalau tadi ya udah disinggung juga kalau misalnya manusia kan tadi misalkan yang chatbot customer service kan itu kita menggunakan manusia gitu ya, tentu dia juga punya energi gitu ya, energi untuk melakukan pekerjaannya gitu. Jadi dia tidak bisa standby selama 24/7 gitu ya. Kan itu ya batasan manusia gitu. Jadi dia mengandalkan energi tubuhnya sendiri gitu. Tapi kalau misalkan uh, dia itu nggak punya energi gitu ya, ya bisa aja gitu. Tapi kan tentunya manusia dia punya energi, punya kesehatan juga. Tuh, jadi terus juga human error tinggi gitu ya. Jadi kan pasti kalau misalkan udah lelah, udah capek gitu ya melakukan pekerjaan yang repetitif gitu ya, jadinya eh, kesalahan itu jadi makin meningkat gitu ya.
kesalahan yang dibuat manusia itu jadi lebih tinggi dalam mengerjakan tugas yang repetitif. Terus juga tidak konsisten gitu ya. Jadinya yang awalnya cepat 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 gitu ya karena energinya masih banyak, tapi makin lama kan energinya terkuras sehingga makin lambat untuk mengerjakan tugasnya, makin lambat gitu. Jadi tidak konsisten. Ataupun yang awalnya semangat gitu ya. Kalau misalkan teman-teman lihat gitu ya, kayak misalkan petugas umum, misalkan kayak di rumah sakit gitu ya, dia itu pagi-pagi itu masih semangat gitu, tapi kalau misalkan udah ke sore-sore, dia kan jadi, wah capek gitu ya, jadi lesu, terus jadi ngerespon ke pasiennya itu jadi kan kayak kurang semangat gitu istilahnya. Terus juga memakan waktu lama gitu kan, kita gitu ya, misalkan tadi kembali lagi ke customer service misalkan, kan itu membutuh waktu yang lama ya gitu untuk membalas pesannya satu persatu gitu ya, apalagi kalau misalkan usernya itu banyak. Jadinya ya makin lama juga untuk membalas chat kita gitu ya. Nah, terus juga sulit telusuri dan diaudit gitu ya. Nah, terus kalau misalkan kita gitu ya menggunakan AI menggunakan manusia gitu ya. Jadi misalkan kita memeriksa sebuah laporan gitu ya. Jadinya agak susah gitu ya karena kan laporan itu banyak terus kita harus baca satu persatu gitu. Jadi lama gitu ya atau misalkan kita gitu disuruh menganalisis sebuah iklan gitu ya apakah iklan ini adalah overclaim atau enggak misalkan kan kita harus mengenali dulu ya kayak misalkan oh ini analisis dulu ya kata-katanya satu persatu dan lain-lain gitu ya jadi wah gitu sulit gitu ya ditelusurinya gitu sehingga kita butuh AI gitu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Nah, solusi-solusi dari masalah ada kayak automation gitu ya karena kita ingin mengganti ya begitu maksudnya kita meminta AI-nya untuk menggantikan kita dalam pekerjaan yang repetitif dan administratif dengan sistem otomatis sehingga waktu dan juga tenaga gitu ya teman-teman dapat digunakan untuk tugas yang bernilai lebih tinggi gitu dengan automation perusahaan dapat memastikan proses berjalan lebih cepat, stabil, dan dapat dipantau gitu. Jadi kan tadi ya berdasarkan yang kekurangan-kekurangan gitu kalau misalkan manual kita bisa gunakan AI automation gitu untuk agar si pekerjaan itu jadi lebih cepat, stabil dan juga dapat dipantau. Nah, ini kayak misalkan mengurangi pekerjaan yang repetitif gitu. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang repetitif itu udah dikerjakan aja sama AI-nya gitu. Jadi kita sebagai manusia nggak usah memikirkan untuk bosan nih pekerjaannya ini gitu ya misalkan. Tapi kalau misalkan kita gunakan AI automation, jadi ya pekerjaan kita hanya mungkin sekali dua kali gitu ya untuk memeriksa apakah si automation ini bekerja dengan baik atau enggak gitu. Jadi nggak terlalu sering setiap hari setiap jam gitu ya. Lalu ada peningkatan akurasi. Nah tadi juga ya kayak misalkan manfaat yang AI tadi ya, dia itu akurasi jawabannya itu lebih tinggi gitu ya daripada manusia karena tadi manusia itu mengandalkan emosi sama spiritual gitu sehingga akurasinya ini jawabannya benar atau enggak ya berdasarkan emosi, spiritual dan juga intelektual kita gitu. Tapi kalau misalkan AI itu ya berdasarkan ilmu, berdasarkan data gitu sehingga akurasi yang dia dapat ya lebih baik gitu ya. Terus juga ada efisiensi waktu dan biaya. Nah, tentunya ya efisiensi waktu tadi ya karena AI itu ya bekerjanya lebih cepat gitu ya daripada manusia gitu. Jadi secara pengerjaan tugas repetitif atau pekerjaan-pekerjaan yang lain dia lebih cepat gitu teman-teman. Terus juga biayanya itu lebih sedikit gitu kalau misalkan menggunakan AI. Kan kalau misalkan kita menggunakan atau meng-hire seorang karyawan misalkan ya atau memperkerjakan atau kita gitu ya mengerjakan suatu hal gitu ya kan kita juga ingin digaji lebih tinggi gitu ya untuk melakukan pekerjaan tersebut. Tapi kan kalau AI itu nggak ada gitu istilahnya nego-nego gaji gitu kan. Jadi dia hanya biaya operasional aja gitu. Jadi istilahnya kalau pemilik usaha itu ya lebih murah gitu ya penggunaan AI itu. Terus juga lebih mudah diskalakan gitu. Jadi kita bisa custom gitu ya sesuka hati AI-nya itu gitu ya teman-teman. Jadi kan kalau misalkan manusia ya
di custom-nya itu kan susah gitu ya, kita harus belajar dulu gitu ya, kasih ilmu dulu ke orangnya gitu ya. Atau misalkan, harus diberitahu dulu dan sebagainya gitu ya. Tapi kan kalau AI mah ya tinggal kita setting aja. Nah, contoh nih teman-teman, kalau misalkan teman-teman ingin melakukan sebuah AI automation gitu ya, nah kita bisa gunakan tools gitu ya yang namanya N8N gitu teman-teman. Nah N8N ini apa sih gitu ya teman-teman. Nah N8N ini adalah platform gitu ya automation low code yang memungkinkan pengguna membangun workflow visual untuk menghubungkan berbagai aplikasi ataupun API dan sistem internal perusahaan. Nah dengan pendekatan drag and drop gitu ya teman-teman, jadi N8N itu memberikan fleksibilitas tinggi tanpa memerlukan coding yang kompleks gitu ya teman-teman. Kan di sini ditulisnya low code gitu ya. Jadi kita sebagai manusia mungkin yang nggak ngerti terlalu paham dengan coding gitu ya. Jadi kita bisa gunakan gitu ya karena penggunaan codingnya itu bisa sedikit gitu ya. Malah tidak ada gitu. Jadi lebih gampang lagi untuk kita bisa membuat sebuah AI automation gitu. Terus ini juga ada keunggulan-keunggulannya juga ya N8N itu. Dia itu visual workflow builder gitu. Jadi tadi ya drag and drop gitu. Jadi mungkin nanti juga kita akan bahas ya sedikit cara penggunaannya dan studi kasusnya gitu ya. Contoh AI-nya gitu ya. Nah visual workflow builder gitu. Jadi kayak kita main game gitu istilahnya. Jadi gampang gitu main apa membangun sebuah AI automationnya. Lalu ada integrasi aplikasi dan API gitu. Jadi dalam N8N juga dia udah terhubung sama aplikasi-aplikasi yang populer gitu. Jadi kita tinggal panggil API-nya. Lalu ada open source dan fair code gitu ya. Jadi kita bisa akses gitu ya open source gitu. Jadi di mana aja gitu ya. Kayak misalkan kita buka website aja gitu. Terus ada dapat digunakan oleh non programmer. Nah, tadi ya yang low code. Jadi meskipun kita gitu ya sebagai orang yang bukan programmer, kita bisa membuat sebuah AI automation gitu. Karena tadi yang low code, dia penggunaan codingnya itu minim gitu. Karena buatnya itu tinggal drag and drop gitu teman-teman. Nah, keunggulan N8N dibandingkan tools-tools lain gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan N8N itu tidak seperti platform automation yang berbayar yang lain gitu ya, yang terbatas. Nah, N8 ini menyediakan fleksibilitas penuh gitu ya, kemampuan self-hosting, serta dukungan kuat untuk integrasi API kompleks gitu. Ini menjadikannya sebagai pilihan ideal gitu ya teman-teman, bagi perusahaan atau teman-teman yang ingin kontrol penuh terhadap data dan logika workflow-nya gitu. Nah, tapi N8N juga kan dia itu ada dua gitu ya teman-teman. Ada yang versi cloud sama yang self hosting. Nah kalau misalkan teman-teman menggunakan yang cloud gitu ya, maksudnya penyimpanan cloud, jadi kita tetap harus bayar gitu ya istilahnya. Emang kekurangannya di situ. Tapi kan fiturnya emang lebih baik gitu ya karena dia berbasis cloud. Tapi kalau misalkan teman-teman menggunakan fitur yang self hosting gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman install dulu N8N-nya itu di komputer teman-teman sendiri gitu ya. Jadi pakai data teman-teman sendiri gitu ya, memori teman-teman sendiri. Jadi dia gratis gitu. Tapi ya emang agak rumit juga untuk installnya gitu karena kita harus punya dockernya dulu dan juga nanti kita install di dockernya gitu. Tapi uh, dari effort-effort itu ya kita bisa gunakan si N8 itu secara gratis gitu. Jadi worth it juga gitu. Nah, terus tadi ya yang bisa self-hosted lebih aman juga kan. Kalau misalkan yang cloud kan mungkin bisa diakses sama perusahaan N8N-nya gitu. Tapi kalau misalkan kita nge-install sendiri N8N-nya itu jauh lebih aman gitu karena di server sendiri gitu ya. Jadi lebih aman bisa dikelola langsung oleh kita gitu. Lalu dia lebih fleksibel dibandingkan Zapier atau Make. Jadi
tools automation juga ada gitu ya, kayak Zapier dan Make. Tapi N8N itu dia lebih fleksibel gitu. Terus juga mendukung logik yang kompleks gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman yang udah di ranah N8N itu yang udah kompleks-kompleks, yang udah expert-expert, nah dia juga bisa mendukung gitu ya logik-logik yang kompleks-kompleks gitu. Jadi nggak sederhana gitu. Meskipun sederhana juga bisa, tapi ya kan kalau misalkan kita gitu ya sering, apalagi nanti mungkin di perusahaan dipakai, pasti kan logik-logiknya itu udah kompleks-kompleks gitu. Nah, N8 itu udah mendukung gitu, jadi lebih powerful gitu istilahnya. Kepencet, maaf. Nah, memahami alur kerja dengan N8N gitu. Nah, di N8N itu kan tadi ya basicnya itu drag and drop gitu. Nah, dia itu drag and drop-nya itu berupa node gitu ya, teman-teman. Jadi node itu kayak semacam apa ya? Kayak diagram gitu ya. Maksudnya kalau misalkan di diagram alur gitu ya, kalau teman-teman biasanya ngelihat kotak-kotak gitu ya. Nah, itu node itu seperti itu, kotak-kotak. Jadi hubungin dari satu aplikasi ke satu itu misalkan. Nah, di sini node-node-nya itu ada 4 jenis gitu ya, teman-teman. Ada yang trigger, action, function, dan utility. Nah, yang pertama itu ada trigger nodes gitu, teman-teman. Nah, trigger nodes ini adalah sebuah node yang berfungsi sebagai eksekusi awal gitu ya, memulai eksekusi workflow secara otomatis ketika kondisi tertentu terpenuhi gitu, teman-teman. Bisa dari mungkin udah dijadwal gitu ya berdasarkan waktu, atau misalkan sesuai dengan klikan inputan atau user gitu ya, macam-macam gitu, teman-teman. Jadi trigger node-nya itu banyak gitu, macam-macam gitu. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Lalu ada action node gitu ya, teman-teman. Nah, setelah trigger dipencet gitu ya, setelah workflow trigger itu dimulai, nah nanti action node itu melaksanakan tindakan sesuai perintah pengguna gitu. Jadi action ini apa ya, hadirkan gitu ya, ditambahkan untuk melaksanakan tugas yang udah kita perintahkan gitu ya. Ini nanti juga kita akan bahas penggunaannya gitu, mungkin masih tidak terbayang gitu ya, apa sih emang gitu fungsinya. Lalu ada function node gitu ya. Node ini digunakan untuk menulis potongan kode JavaScript atau Python sederhana yang berfungsi untuk memanipulasi data sebelum dikirim ke langkah berikutnya. Function node sangat berguna ketika data perlu disesuaikan ataupun diformat ulang atau dihitung berdasarkan kondisi tertentu. Nah, ini ya tadi juga udah disinggungkan yang low code. Jadi di function node ini dia memasukkan programnya gitu ya, programming. Meskipun ini tidak harus gitu ya, karena biasanya untuk fungsi ini ya, node fungsi ini biasanya itu untuk memanipulasi data gitu. Kalau misalkan eh, pekerjaan atau workflow-nya itu dia itu memproses data gitu istilahnya. Nah, kita perlu menggunakan function node gitu. Terus yang terakhir itu ada utility nodes gitu. Nah, di sini fungsinya itu untuk transformasi, penggabungan, penyaringan, dan debugging data di dalam workflow. Utility nodes itu ya digunakan untuk mengatur aliran logika data tanpa perlu menulis kode manual. Node ini membantu dalam proses transformasi, penggabungan, penyaringan, penundaan, hingga debugging data di dalam workflow gitu. Nah, ini ya contoh-contohnya ya, teman-teman. Di jenis-jenis triggernya gitu ya. Di sini ada klik event ya gitu ya, teman-teman. Jadi berdasarkan kalau misalkan kita gitu ya secara klikan gitu. Jadi workflow dimulai itu secara klikan gitu dari inputan user. Lalu ada schedule trigger, jadi udah dijadwal gitu ya sama kita. AI automation itu bekerja kapan sih gitu. Jadi udah disetting sama kita. Lalu ada webhook. Nah, webhook ini dia bisa dihubungkan dengan berbagai aplikasi gitu, teman-teman. Contohnya
chatbot. Chatbotnya menggunakan WA gitu. Nah, nanti WA-nya itu API-nya akan dimasukkan ke dalam webhook-nya gitu. Jadi ketika kita menerima pesan, nah nanti dibaca oleh webhook-nya gitu, masuk ke AI automation-nya. Nah, itu langsung diproses gitu oleh action-nya, function-nya dan utility-nya dan lain-lain gitu ya, teman-teman. Nah, terus juga ada jenis-jenis action node gitu ya. Kayak misalkan ini ada di HTTP request atau misalkan di sheet ya, dalam sheet append row to sheet gitu ya. Jadi kita bisa melakukan suatu perintah data ke dalam sebuah sheet gitu, teman-teman. Terus ada function yang di sini kita menggunakan JavaScript ataupun Python ya. Jadi di N8 itu disediakan fiturnya itu codingnya itu hanya JavaScript dan Python gitu. Jadi kalau misalkan ada manipulasi data atau dan lain-lain gitu ya, kita bisa gunakan function ini. Tapi kalau misalkan kita ya sebagai programmer gitu ya, kita juga bisa minta bantuan AI gitu untuk menuliskan programnya. Kayak misalkan kita gunakan ChatGPT gitu ya. Kita jelaskan ke AI-nya gitu, ke ChatGPT-nya kalau kita tuh sedang membuat sebuah workflow gitu. Nah, nanti AI-nya itu akan membantu gitu ya. Uh, ya AI-nya itu akan membantu kita dalam menulis programnya gitu. Terus ada yang terakhir jenis-jenis utility nodes gitu. Nah, kan kalau misalkan di programming itu ada logik ya gitu teman-teman, ada algoritma. Tapi kita di sini kita tinggal gunakan nodes-nodesnya gitu, logik-logiknya. Kayak misalkan yang ada if atau merge dan lain-lain gitu. Jadi tinggal drag and drop istilahnya gitu teman-teman. Oke, sekarang mungkin saya ingin menunjukkan gitu ya, sebuah contoh untuk AI workflow gitu ya teman-teman. Mungkin izin share screen juga ya. Lihat ya teman-teman. Nah, ini mungkin agak sedikit internet dari saya. Sabar ya. Loadingnya ini ya workflow saya gitu. Nah di sini saya ingin membaca gitu ya, misalkan ya sebuah gambar, jadi iklan. Kita AI-nya gitu untuk melakukan AI automation menggunakan N8 untuk menganalisis atau folder. Nah, di sini perlu satu persatu gitu masukinnya. Nah, nanti dari gambar-gambar ini masuknya overclaim atau enggak. Nah,
Nah, di sini saya buat gitu ya workflow sederhana menggunakan N8. Nah, di sini ada node untuk AI-nya bekerja, analyze an image gitu. Jadi di sini saya menggunakan Gemini gitu. Nah, tadi kan disinggung juga drag and drop gitu ya. Nah, di sini tuh ada berbagai macam node gitu ya, teman-teman. Nah, di sini ada AI, terus ada action in an app gitu ya, data transformation, flow, core, human in loop, dan lain-lain. Terus ada add another trigger gitu. Nah, di sini triggernya kan ada trigger manually, runs the flow on clicking a button in N8N, terus on app event, on schedule, dan lain-lain gitu. Ada juga on chat message gitu. Kalau misalkan uh, chatbot gitu. Jadi banyak gitu istilahnya penggunaannya. Terus misalkan yang action in app. Nah, di sini udah banyak ya kayak shoot API dan lain-lain. Ada Google Drive juga ada, Google Sheet juga ada. Jadi udah macem-macem. Bahkan WhatsApp pun WhatsApp. Nah, WhatsApp juga udah ada gitu. Jadi kita bisa gunakan N8N untuk membuat chatbot misalkan menggunakan WhatsApp. Itu udah mungkin sekali gitu, teman-teman. Terus ada data transformation kan tadi kayak edit fields atau mungkin filter, if, merge dan lain-lain gitu. Jadi udah tinggal pakai gitu teman-teman. Terus kalau misalkan teman-teman juga bingung gitu ya, mungkin buatnya dari mana. Nah, teman-teman juga bisa gunakan AI-nya gitu untuk memberikan insight gitu ya. Ini cara bikinnya gimana sih gitu. Ataupun nanti juga kita akan bahas gitu ya, belajarnya dari mana gitu teman-teman untuk N8N ini. Nah, ini ya tinggal drag and drop gitu ya, misalkan AI agent gitu ya. Nah, ini ada Google Gemini, jadi kita tinggal drag and drop gitu, atau misalkan klik ini gitu. Nah, di sini kan misalkan yang Google Gemini itu ada, maaf. Nah, misalkan AI Google Gemini. Nah, di sini kan ada actionnya itu ada banyak gitu teman-teman. Misalkan analyze audio, transcribe a recording, analyze dokumen, teman. Ada Google Gemini, ada OpenAI gitu. Jadi kita tinggal klik aja ke bagian sini atau bisa di drag and drop ke tampilan utama gitu. Jadi penggunaannya sangat powerful gitu. Analyze image dan lain-lain OpenAI gitu. Nanti akan muncul seperti ini ya untuk settingan-settingannya gitu. Dan settingan-settingannya juga nggak terlalu susah gitu teman-teman. Misalkan ini analyze an image gitu ya. Nah, di sini ada kredensial gitu teman-teman. Jadi kita menggunakan API dari Gemini-nya gitu. Lalu ada resource-nya. Kan resource-nya kan saya ingin AI-nya itu meminta analisis gambar sehingga resource-nya ya image. Terus ada operation-nya, analyze image. Karena kan saya nggak minta untuk generate an image gitu ya. Atau di sini juga kita bisa gunakan AI-nya itu untuk generate image gitu. Jadi udah sangat powerful sekali gitu. Nah, di sini kita masukkan inputan si prompt-nya gitu. Jadi kita bisa komunikasi juga di sininya gitu kan. Tadi ya, saya ingin buat si AI-nya itu untuk menganalisis gitu ya, mengklasifikasikan apakah iklan ini termasuk dalam overclaim atau misleading, menyesatkan atau netral gitu. Lalu nanti saya minta si AI-nya itu berikan alasan singkat dari kenapa sih klasifikasinya itu masuk ke dalam overclaim misalkan atau netral. Nah, saya minta AI-nya itu untuk berikan alasannya gitu. Misalkan nih contoh ya, saya eksekusi gitu ya si workflow-nya. Oh, ada yang salah ini kayaknya. Dan jamu. Oh ini. Nah, execution. Nah, kredensial kan ini ada dua ya teman-teman. Jadi harus diperhatikan juga gitu. Jangan sampai salah gitu. Kalau salah misalkan nanti ada error. Ini saya gunakan yang kredensial ini ya, atau API yang ini nanti di execute. Nanti dia akan mendownload gitu ya. Jadi alurnya itu, oh ya sebelumnya alurnya dulu ya saya kejelaskan gitu ya. Nah, di sini kan sebagai contoh sederhana ya gitu. Jadi
Saya gunakan trigger when clicking execute workflow gitu. Jadi ketika saya klik gitu ya execute workflow ini, maka nanti workflow-nya itu akan berjalan gitu. Terus di sini ada node untuk mencari files dan folder gitu. Nah, di sini saya minta gitu ya di workflow action-nya itu untuk mencari folder dengan ID ini gitu, ID dari Google Drive ini gitu. Setelah itu nanti di-download sama workflow-nya untuk nanti dianalisis AI. Nanti dari hasil AI ini kan mungkin masih berbentuk teks-teks panjang gitu ya. Nanti saya minta gitu ya dengan program ini, dengan function ini untuk mengubahnya dari hasil AI menjadi sebuah tabel gitu. Nanti terus ke edit file, edit field, selalu nanti dimasukkan hasil analisisnya itu ke append row atau ke dalam sheet-nya gitu. Masih ada presentasi ini lagi simulasi kah ya? Oh, dari tadi nggak muncul ya? Oh, maaf, maaf, maaf. Bentar. Share. Maaf, 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 baru kebaca. Udah muncul ya? Udah muncul, udah muncul. Oke, maaf ya. Kita lanjut lagi mungkin dari awal ya, secara singkat. Udah kelihatan ya? Nah, tadi di sini saya jelaskan dulu ya workflow sederhana yang saya buat gitu ya. Tadi kan saya ingin menganalisis gitu ya, minta si AI automation-nya atau N8N-nya itu untuk membaca gitu ya, membaca dari gambar ini apakah gambar iklan ini itu termasuk overclaim atau enggak gitu ya. Kan kalau misalkan yang overclaim itu kayak misal menghilangkan jerawat dalam sejam. Oh, itu kan udah masuk overclaim gitu ya. Karena menghilangkan jerawat dalam sejam itu kan gak masuk akal gitu ya di pikiran kita gitu. Nah, kayak gitu overclaim atau enggak. Nah, jadi saya minta gitu ya ke AI-nya itu untuk analisis gambar yang saya punya di folder ini tuh apakah overclaim enggak gitu. Jadi di sini ada note-note-nya secara saya buat. Nah, di sini when clicking execute workflow. Jadi ketika saya klik execute workflow ini, AI-nya itu akan atau automation itu akan berjalan. Lalu ada note selanjutnya untuk action-nya gitu ya. Saya gunakan drive. Kan tadi di foldernya itu folder drive. Saya minta gitu ya, saya gunakan action ini untuk mencari files dan juga folder dari ID si ini, dari ini gitu. Terus kalau udah ketemu, kan ini udah ada masuknya gitu ya, 4 items gitu. Jadi udah kebaca, oh udah ada kebaca 4 folders gitu ya. Nah, sama sistemnya itu agar dari download gambar itu bisa dianalisis sama AI-nya gitu. Jadi ini saya menggunakan game ini gitu untuk menganalisis si gambarnya. Ininya 3GP dia ada operation analysis image gitu karena kan tadi ya perintahnya saya ingin si AI-nya itu untuk menganalisis gambarnya. Tapi di sini juga ada kayak misalkan generate an image atau edit image gitu. Jadi wah, penggunaan operationnya juga udah bagus gitu ya, udah banyak. Kita bisa generate image menggunakan AI automation gitu. Terus setelah itu kan hasilnya itu masih berupa kayak kan kalau teman-teman juga nggak asing gitu ya, hasil AI itu kan masih berupa penjelasan paragraf dan sebagainya gitu ya. Nah, di sini saya menggunakan sebuah JavaScript gitu ya untuk mengubah hasilnya itu ke dalam sebuah tabel gitu ya. Nah, di sini juga pasti udah kelihatan gitu ya teman-teman. Nah, di sini juga ada Ask AI gitu. Tadi kan udah kelihatan gitu kalau misalkan codingan ini tuh saya buatnya gunakan ChatGPT gitu teman-teman. Kan di sini juga udah kelihatan tuh kalau teks kosong jangan pecah baris gitu. Hindari ke error gitu. Jadi ini udah saya juga minta bantuan AI gitu untuk membuat sebuah kodenya gitu. Jadi
saya nggak ngoding sama sekali gitu. Jadi di sini saya minta AI-nya untuk buat si JavaScript-nya gitu. Tinggal kita jelaskan ke ChatGPT-nya bahwa kita tuh sedang buat apa gitu. Jadi gampang sekali gitu. Nah udah gitu nanti dari hasil ini tuh kita masukkan ke dalam edit field. Jadi dimasukin ke kolom-kolomnya gitu. Jika nanti di kolom-kolomnya itu ada hasil isi. Nah, ada isi iklannya, lalu ada klasifikasinya, terus ada faktornya sama nama filenya. Kan tadi isi iklannya apa aja gitu ya dijelaskan, terus nanti klasifikasi itu masuknya ke dalam apa gitu, apakah overclaim atau netral. Nah, nanti dijelaskan gitu ya sama AI-nya, faktornya apa sih yang membuat si iklan itu tuh dalam masuk ke klasifikasi overclaim misalkan nanti dijelaskan gitu, saya minta jelaskan gitu, alasannya apa sih, kayak gitu. Misalkan contoh ya, misalkan dari ini flow, nah nanti masuk terms gitu ya, berarti file atau gambarnya udah kebaca, sudah ke receiving too many requests from you. Oh, nah di sini juga ada modelnya banyak gitu ya, jadi bisa dipilih gitu ya banyak. Nah ini lagi proses gitu ya, mungkin tadi errornya itu karena modelnya support gitu, kita bisa pilih modelnya banyak gitu, yang terbaru juga ada 3.5 dan sebagainya. Lagi diproses gitu ya teman-teman, lagi dianalisis gitu ya, sampai gitu lagi kita tunggu juga ya, mungkin emang agak sedikit lama gitu ya karena kan ini operasinya itu menganalisis gambar gitu ya, bukan menganalisis teks gitu, jadi AI-nya itu perlu menganalisis gitu ya satu persatu ya, tadi karena tadi dipencet execute yang ini, jadi kita execute satu persatu nggak apa-apa, tapi step sama gitu. Nah kan tadi ya misalkan nih hasil analisisnya itu masih berupa teks apa kayak gini, masih berupa penjelasan kayak gini, jadi saya menggunakan function gitu ya untuk AI-nya itu bisa um, masuk satu kayak gini gitu, klasifikasi netral dan lain-lain gitu, jadi fungsi gitu juga di. Nah di sini masuk ke tahap terakhir, append draw in sheet. Nah jadi dari hasil analisis AI-nya kita masukkan ke dalam sebuah sheet gitu ya. Ini masukin ke sheet yang ini gitu ya. Jadi tinggal di setting gitu file mana sih yang mau dimasukin gitu. Nah ini udah berhasil. Sekarang kita coba lihat gitu ya. Nah tuh udah masuk. Nah jadi udah masuk ke sheetnya gitu ya tuh. Urutan isi iklannya dan sebagainya gitu ya. Ada teks-teksnya gitu ya. Komposisi-komposisi gitu dan sebagainya. Terus masuknya ke dalam klasifikasi netral. Nah, ini dijelaskan gitu, kenapa masuknya ke netral? Karena klaimnya itu membantu meredakan nyeri sendi pegalinu, adalah klaim umum yang diperbolehkan untuk produk herbal jamu dan didukung dengan izin edar BPOM gitu. Terus, nah di sini ada yang klasifikasinya tuh overclaim gitu, karena dia isinya itu tuh klaim itu menghilangkan jerawat sepenuhnya dalam waktu 1 jam. Ini sangat tidak realistis dan tidak mungkin tercapai secara medis atau kosmetika gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ya fotonya itu banyak gitu ya kan, kalau misalkan menggunakan ChatGPT ya capek gitu ya, kita masukkan ke satu persatu gitu ya untuk minta AI-nya itu atau ChatGPT-nya itu analisis gitu ya gambarnya satu persatu. Tapi kita kan endlang untuk otomatisasi gitu ya pekerjaan kita yang repetitif tadi gitu ya, daripada kita capek-capek masukin ke ChatGPT satu persatu gambarnya, kita bisa buat sebuah workflow AI automation untuk menganalisis gambar yang punya banyak gambar yang udah kita peroleh gitu ya, kita simpan gitu. Jadi seperti itu gambarannya teman-teman untuk AI automation gitu ya. Jadi sangat berguna sekali gitu ya teman-teman. Maaf mas, ada apa? Mungkin nanti ya kita akan jawab di sesi tanya jawab gitu ya.
Oke, sekarang kita lanjut dulu ke materinya sebentar. Masuk ke stop share screen. Bentar teman-teman. Saya akan share screen lagi materinya, mungkin udah mau hampir habis ya. Jadi nanti kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Bentar. Slide terakhir. 16. Nah, kesimpulannya gitu ya teman-teman. Nah, jadi tadi ya sebenarnya AI N8 itu dia punya dua fitur ya teman-teman. Ada yang berbasis cloud dan juga self-hosted gitu. Tapi kekurangannya versi cloud itu dia itu berbayar gitu ya teman-teman. Karena kan kita menggunakan servernya dari N8N langsung gitu ya. Jadi dia berbayar. Tapi kalau misalkan kita menggunakan server sendiri atau memori sendiri, kita itu lebih gratis gitu karena ya self hosted gitu ya, jadi kita bisa pakai server sendiri, memori sendiri, jadi kita tinggal pakai si aplikasinya gitu. Nah, nah nanti teman-teman juga bisa gitu ya, untuk caranya mulainya dari mana sih gitu ya, Kak gitu ya, untuk belajar N8N itu. Nah, nanti teman-teman juga nanti di dalam website N8-nya, apa N8N-nya itu, dia itu punya template library yang banyak gitu ya teman-teman. Jadi template-template workflow, template-template AI automation itu udah banyak sekali gitu ya di website N8N-nya. Jadi teman-teman bisa langsung pakai atau disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman gitu. Nah, tapi teman-teman juga jangan khawatir gitu ya, teman-teman bisa eksplorasi uh, atau belajar gitu ya si N8N itu ada di course Bisa AI gitu teman-teman. Nah, teman-teman mungkin bisa gitu ya untuk cek gitu ya di course Bisa AI-nya, nanti teman-teman akan ketemu dengan materi yang namanya AI Workflow Automation Tools N8N gitu. Jadi atau misalkan teman-teman ingin belajar tools-tools yang lain, di situ banyak sekali gitu ya teman-teman bisa belajar uh, ya tools-tools AI lain di platform Bisa AI gitu. Mungkin saya ingin tunjukkan sebentar ya. Nah, cek-cek ada suaranya nggak ya? Cek-cek. Cek-cek. Ada ya? Masih ada? Ya, raised hands. Well, gimana gimana? Oh, suaranya masuk mas, maaf kepencet raise hand. Oh ya nggak apa-apa nggak apa-apa. Ya, ada yang suara. Nah, wah ini. Oh, aduh lagi maintenance. Tapi nggak apa-apa. Mungkin nanti teman-teman bisa cek gitu ya si website Bisa AI-nya di lain waktu gitu ya. Mungkin sekarang lagi maintenance jadi nggak bisa saya tunjukin gitu ya. Sayang sekali. Nah, jadi masuk aja ke materinya langsung. Tapi nanti teman-teman bisa gitu ya cek sendiri eh si materinya gitu. Materinya udah banyak sekali di Bisa AI gitu ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa akses gitu ya di website bisa.ai gitu ya teman-teman. Nanti masuk ke kelas gratis. Nanti di situ udah banyak sekali gitu ya pembelajaran-pembelajaran yang teman-teman bisa ambil gitu. Misalkan yang ini yang contohnya yang AI Workflow Automation Tools N8N. Nanti dijelaskan di situ materinya udah lengkap sekali.
mengenai dasar-dasar penggunaan N8N gitu ya teman-teman. Nah, tadi saya ingin tunjukkan gitu ya kayak apa aja sih materi-materinya, tapi tadi katanya lagi maintenance, jadinya sayang sekali, mohon maaf gitu ya teman-teman, jadi sayanya nggak bisa nunjukin gitu ya ke teman-teman sekalian gitu apa aja sih yang materi yang bisa diambil gitu. Tapi kalau misalkan nanti teman-teman cek sendiri juga banyak sih pembelajaran-pembelajaran yang bisa teman-teman ambil gitu. Oh ini webcamnya juga nggak nyala ya? Waduh, nggak apa-apa lah ya, nggak ngaruh ke pembelajaran juga. Oke, nah mungkin segitu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan yang ingin diajukan ya. Nah, mungkin saya langsung jawab juga ya untuk yang Pramogi Muharel. Maaf Mas bertanya, dalam simulasi ini ada upload gambar ke Gemini. Artinya gambar akan tersimpan di database Gemini ya. Maka jika gambar yang di-sharing ke Gemini adalah draft confidential, tetap ada potensi data leak ya. Bagus di pertanyaannya gitu ya. Terima kasih ya Pramogi Muharel gitu ya. Nah, sepengalaman saya gitu ya, kalau misalkan ini kan menggunakan Gemini gitu ya, tapi dia itu cuman langsung analisis gitu, kalau nggak salah ya, dari pengalaman saya dan saya yang ketahui gitu ya. Jadi dia tuh emang langsung ke analisis, jadi nggak kesimpan di database Gemini-nya gitu. Meskipun kan tadi ya saya menggunakan API dari Gemini-nya menggunakan akun pribadi saya, dia itu nggak masuk ke dalam obrolan gitu maksudnya. Atau misalkan kan di Gemini-nya itu ada database berupa gambar ya, ada kumpulan-kumpulan gambarnya, nah itu nggak masuk ke dalam situ gitu. Jadi aman gitu istilahnya. Tapi meskipun dalam pengalaman saya itu nggak masuk gitu ya ke dalam database-nya gitu ya, database Gemini-nya, tapi untuk jaga-jaga ya sebagai kita ya, sebagai manusia gitu tentunya dalam penggunaan AI gitu ya, kan kita nggak tahu gitu ya developernya gitu ya, memasukkan sistemnya itu seperti apa, membuat sistemnya itu seperti apa. Meskipun Gemini itu dibuatnya oleh Google gitu ya, perusahaan besar, tapi kalau kita gitu ya sebagai manusia itu jangan memberikan data-data yang sensitif gitu ya, draft-draft confidential gitu ya ke dalam AI gitu, karena takutnya emang benar-benar dimasukkan ke dalam database gitu. Tapi uh, sepengalaman saya gitu emang dia itu nggak masuk ke dalam database-nya gitu. Tapi ya yang namanya jaga-jaga kan kita harus wanti-wanti ya gitu. Kita harus perhatikan juga. Jadi ya jangan sampai memasukkan hal-hal yang terlalu sensitif gitu ya. Kayak misalkan KTP, KK ke dalam AI gitu. Kayak gitu Mas Pramogo. Pramogo, maaf, maaf. Pramogi. Maaf Mas. Nah, seperti itu Mas. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman yang lain, boleh diajukan. Atau misalkan Mas Pramogi mau nanya lagi, boleh. Sebelum kita akhiri sesi ya gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti teman-teman ada pertanyaan yang lain, bisa diajukan di apa ya, di lain hari gitu. Karena nanti kan kita ada webinar-webinar yang lain gitu, jadi tinggal daftar lagi ya. Mungkin bisa gitu ya ditanyakan. Atau di dalam mungkin nanti teman-teman bisa kan nanti ada di silabus gitu ya, di course itu ada fitur Q&A gitu. Nah, nanti teman-teman bisa ditanyakan di situ gitu.
Oh, ini dari Mas Pramogi lagi nih. Mas bertanya lagi, tempat saya kerja menggunakan Google Cloud. Jika mau menggunakan N8N ini mandatori harus diinstal di Cloud N8N kah? Maaf gaptek soalnya. Jika mau menggunakan N8N ini mandatori harus diinstal di Cloud N8N kah? Maaf gaptek. Jadi maaf mau konfirmasi berarti pertanyaannya. Kan ini berarti Masnya di tempat kerjanya menggunakan Google Cloud. Nah, kalau misalkan mau menggunakan N8N-nya harus diinstal di cloud, gitu. Begitu ya, Mas? Nah, tapi kalau penggunaan Google Cloud-nya itu jadi kita tinggal mungkin ini yang saya tangkap ya gitu ya, Mas. Jadi Mas itu ingin menggunakan Google Cloud-nya di cloud-nya N8N gitu ya, kalau nggak salah ya. Mungkin bisa koreksi juga dengan pemahaman saya. Google Cloud itu banyak ya, kayak misalkan ada Drive, ada Sheet gitu ya. Jadi Mas tinggal buat API-nya gitu ya. Tinggal buat API-nya, nanti tinggal API-nya itu dipanggil gitu ke dalam N8N-nya dari kredensialnya. Kayak gitu sih, Mas. Oke, nanti lebih lanjutnya atau lebih jelasnya nanti bisa ada di course-nya gitu, Mas gitu. Jadi itu udah dijelaskan secara penuh gitu. Maksudnya secara penuh udah detail gitu ya mengenai penggunaan kredensial kayak gitu, Mas. Siap, terima kasih, Mas. Oke, Mas, sama-sama, Mas. Dari Mbak Afifah, jika terdapat kendala dalam pengambilan sertifikat, teman-teman dapat langsung menghubungi kami. Oh ya siap, Mbak. Jadi kalau misalkan ada teman-teman ya ada kendala-kendala kayak internetnya mungkin ya atau jaringannya atau mungkin hal lain gitu ya. Nanti untuk pengambilan sertifikatnya bisa langsung hubungi Mbak Afifah gitu. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Kalau misalkan tidak ada, mungkin keren Mas. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak. Mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi, teman-teman, kita akan tutup ya untuk webinar kali ini. Mungkin ditutupnya sama saya karena nggak apa-apa ya sekalian gitu. Jadi mungkin boleh sambil on cam gitu ya, Bapak Ibu atau teman-teman, kita ingin dokumentasi dulu ya sebelum bubar gitu ya. Karena tadi di awal-awal ada kendala sedikit gitu. Jadi mohon di on cam gitu ya teman-teman untuk kita dokumentasi sebentar gitu ya. Mungkin yang bisa on cam kita on cam gitu ya. Oke, oke, oke. Boleh on cam teman-teman. Ini tunggu ya sampai 1 menit ya 26 buat on cam kita dokumentasi sebentar ya teman-teman. Oke teman-teman mungkin langsung aja ya dimulai sesi dokumentasinya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Nah, mungkin sekalian langsung ditutup ya teman-teman. Jadi mungkin sekian ya yang dapat saya sampaikan. Mungkin masih banyak kekurangannya juga. Jadi saya masih dalam penyampaian juga masih kurang, mungkin masih banyak kurangnya juga. Jadi saya mengucapkan minta maaf gitu ya teman-teman jika ada penyampaian yang mungkin kurang seret atau mungkin kurang lengkap gitu ya. Jadi mungkin saya ucapkan lagi terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir pada webinar singkat hari ini. Sampai berjumpa di webinar selanjutnya.
Dadah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.